Oke Dek, untuk kelas 20A2 ya. Yang ditugasi untuk presentasi siapa Dek? Silahkan. Alfi ya, yang dapat tugas presentasi siapa Dek? Rahmawati Ajeng. Ya, Rahma sudah hadir. Rahma, apakah sudah hadir? Sinyalnya jelek. Oke. Alfi ya, nanti tolong dilihat ya Dek ya. Yang hadir di Google Meet, yang dihitung adalah yang mengikuti Google Meet dari awal sampai terakhir ya. Kalau misalkan dari muncul baru akhir-akhir nggak usah dianggap masuk, gitu ya. Untuk Alfia nanti di akhir di akhir perkuliahan kita kan hanya 1 jam ya, berarti setengah 2 sampai setengah 3 karena adik-adik kan ada acara sosialisasi. Mohon untuk ini disimak untuk pemaparan materi untuk patofisiologi dalam sistem endokrin gitu ya. Hari ini kita akan membahas patologi pada sistem endokrin. Yang minggu sebelumnya kita sudah membahas anatomi dan fisiologi pada sistem endokrin gitu ya. Untuk minggu depan itu pertemuan ke-15 ya. Jadi untuk pertemuan ke-15 itu adalah kuis atau post-test dari materi sistem endokrin yang sudah kita pelajari. Silakan nanti dibuka di e-learning di pertemuan ke-15, di situ sudah ada soalnya. Jadi adik-adik silakan minggu depan itu menjawab satu soal yang saya berikan dalam waktu 70 detik. Ya. Nanti kalau sudah selesai menjawab soal, bisa langsung live dari Google Meet terus presensi di e-learning gitu ya. Kemudian untuk urutan post-testnya biar gampang memasukkan ke daftar nilai dimulai dari atas ya, dimulai dari nomor 1. Nanti silahkan dihitung-hitung sendirilah kira-kira misalkan Bu saya absen 10, kira-kira masuk Google Meet-nya jam berapa ya, monggo nanti silahkan dikondisikan sendiri ya. Terus ada yang tanya, Bu saya absennya 45, gimana Bu? Berarti nanti saya joinnya ya sekitar jam berapa ya? Misalkan kelas 20A2 itu adalah hari Senin jam 9.40, berarti berakhir jam 11.20. Nah, mungkin yang absen-absen terakhir bisa join jam 10:30 dan seterusnya ya, nanti bisa dikondisikan sendiri. Itu terus ya, karena kan pertemuan kita hanya 16 ya deh ya, yang 16 itu kan UAS ya toh. Pasti kalian kan bertanya-tanya, lah terus gimana Bu yang presentasi kelompok 5 dan 6 tidak ada waktunya. Nah, itu harus tetap dilaksanakan ya, karena kan kelompok 1, 2, 3, 4 sudah presentasi, masuk kelompok 5 dan 6 tidak presentasi. Jadi mohon diluangkan satu pertemuan ya deh ya, kira-kira ya untuk presentasi 2 kelompok itu ya maksimal 100 menit, nanti tolong dikondisikan sendiri. Nanti bisa sama saya atau tanpa saya, kalian presentasi harus direcord, karena saya akan melihat hasil recordnya ya, saya akan melihat siapa-siapa yang presentasi. Terus seperti biasa yang bertanya dalam diskusi itu tolong di WA-kan ke saya. Hitung ya Alfia dan teman-teman ya. Terus untuk minggu depan karena kuis, jadi harus ada tiketnya atau seperti biasanya. Tiketnya menggambar minimal 5 kelenjar pada sistem endokrin ya. Bisa hipotalamus, bisa
kelenjar tiroid, kelenjar suprarenalis atau adrenal, kelenjar ovarium, kelenjar testis, atau kelenjar timus, dan seterusnya minimal 5. Seperti biasa digambar masing-masing organ 1 lembar, jadi nanti ada 5 halaman, diberi keterangan, kalau bisa diwarnai, terus difoto di format PDF, lalu disimpan di Google Drive kalian, dan link berbaginya ditempelkan di forum pengumpulan tiket kuis ya di e-learning pertemuan ke-15. Dan masing-masing link tiketnya itu mohon untuk disetorkan ke PJ supaya PJ nanti merekap dalam satu file Word ya, supaya nanti saya lebih dimudahkan oleh adik-adik semuanya di dalam menilai tiket atau kuis, nilai tiket kuis atau post-testnya maksud saya, gitu ya, supaya cepat terekap di daftar nilai sehingga pas UAS itu udah selesai, karena UAS kita kan insya Allah juga lisan kan, jadi kan sebenarnya pada saat UAS itu sudah ada nilai utuhnya sudah ada, tinggal memasukkan menginputkan ke SSO, tinggal klik oke apa setuju, saya lupa, nanti ada dia bisa langsung melihat nilainya gitu ya. Tapi seperti biasa sebelum saya klik oke di SSO pasti saya WA-kan ke PC ya, kalau ini adalah nilai-nilai untuk mata kuliah Anvis di semester ini gitu ya, semester 2 gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu Dek untuk gambarannya dari rencana kegiatan kita minggu depan dan presentasi kelompoknya gitu ya. Untuk siapa nih Dek yang ditunjuk presentasi, siapa tadi? Sudah join belum? Ya, Rahma sudah join belum? Sudah, Bu. Ya, silahkan Dek, saya ini ya operatornya ya. Ya, Bu. Teman-teman, PowerPoint saya apakah sudah keluar? Sudah. Patofisiologi sistem endokrin. Gangguan pada kelenjar endokrin. 1. Gangguan kelenjar hipofisis. 2. Gangguan kelenjar tiroid. 3. Gangguan hipersekresi adrenal. 4. Pankreas, metabolisme glukosa, dan diabetes mellitus. 1. Hormon kelenjar hipofisis. Dibagi atas 1. Adenohipofisis atau anterior pituitary, yaitu FSH, LH, ACTH. 2. Neurohipofisis atau posterior pituitary atau oksitosit ADH, GH, prolaktin, TSH. Contoh beberapa gangguan pada kelenjar hipofisis: gigantisme, akromegali, hipotuitarisme. Adenoma pada growth hormone. 1. Tumor yang disebabkan oleh hipersekresi GH disertai dengan keadaan 1. Akromegali pada orang dewasa, 2. Gigantisme pada anak-anak. Tanda dan gejala gigantisme ditandai 1. Peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh, 2. Lengan dan tungkai yang memanjang secara tidak proporsional. Akromegali yaitu ditandai 3. Kelompok hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. 1. Mineralokortikoid yaitu aldosteron. Efek aldosteron yaitu meningkatkan jumlah Na dan menurunkan jumlah K dalam cairan ekstraseluler selama proses pembentukan urin. 2. Glukokortikoid yaitu kortisol. Peran kortisol: 1. Mengontrol metabolisme KH, protein, dan lemak. 2. Membantu menolak efek
aktif dari stres mental dan fisik. 3. Hormon seks adrenal atau androgen dan estrogen yang identik dengan yang dihasilkan gonad. Androgen dan estrogen adrenal menimbulkan efek maskulinitas dan feminitas. Efek berlebihnya kadar aldosteron A menyebabkan hipokalemia, keadaan menu konsentrasika dalam plasma darah. B. Penderita mengalami kelemahan otot yang berat. Efek rendahnya kadar aldosteron A. Konsentrasi ion K dalam cairan ekstraseluler peningkatan 60-100% menyebabkan keracunan jantung, peningkatan gagal jantung. Kortisol yang berlebih menyebabkan sindrom Cushing yang ditandai oleh meningkatkan kadar glukosa darah atau hiperglikemia, menurunnya protein dan meningkatnya timbunan lemak. B. Glukosa tercampur dalam urin atau glukosuria, mirip dengan GM sehingga disebut diabetes adrenal. C. Sebagian glukosa diendapkan sebagai lemak tubuh di atas bahu dan wajah, sehingga disebut punuk kerbau atau buffalo hump, dan muka bulan atau moon face. Kelainan terkait dengan meningkatnya androgen adrenal. A. Maskulinitas pada wanita dewasa. Tanda-tanda 1. Hirsutisme, yaitu mengalami pola pertumbuhan rambut tubuh pria. 2. Suara berat. 3. Otot lengan dan tungkai berkembang. 4. Payudara mengecil. 5. Menstruasi mungkin berhenti. B. Pseudohermafroditisme. Pada bayi perempuan yang ditandai dengan pertumbuhan genitalia eksternal pria. C. Pubertas precox pada anak laki-laki prapubertas. Gejala pubertas precox antara lain 1. Suara menjadi berat. 2. Tumbuh jenggot. 3. Penis membesar. D. Penyakit Addison atau hipoadrenalisme. Penyebab pada 30% penderita kelenjar adrenal mengalami kerusakan akibat kanker amiloidosis atau penumpukan pati pada jaringan tubuh. Tuberkulosis. 2. Pada 70% penderita lainnya penyebabnya tidak diketahui, tetapi para ahli menduga bahwa kelenjar adrenal mengalami kerusakan akibat reaksi autoimun atau sistem kekebalan tubuh, salah mengidentifikasi benda asing. 3. Penekanan kelenjar adrenal juga terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi kortikosteroid atau misalnya prednison, yaitu obat yang digunakan untuk meredakan inflamasi atau peradangan. Untuk mengatasi kekurangan kortikosteroid, kelenjar hipofisa menghasilkan lebih banyak kortikotropin atau hormon yang dalam keadaan normal merangsang kelenjar adrenal. Karena kortikotropin juga mempengaruhi pembentukan melanin, maka kulit dan lapisan mulut penderita penyakit Addison seringkali menjadi lebih gelap. Pigmentasi yang berlebihan ini biasanya terdapat dalam bentuk bercak-bercak. Oke, Dek, cukup saya lanjutkan, Rahma. Terima kasih ya. Kamu tetap ini ya, tetap share screen ya. Nanti tolong diubah-ubah nomor slide-nya ya. Oh iya. Baik, Dek, kita lanjutkan untuk materinya ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Rahma beberapa gangguan pada sistem kelenjar endokrin ya. Ada gangguan kelenjar hipofisis, ada gangguan kelenjar tiroid, ada gangguan hipersekresi adrenal, dan ada
gangguan pankreas serta metabolisme glukosa dan diabetes mellitus yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Tadi sampai di Addison ya. Ya, Addison itu bercak kulit yang seperti ini ya, Dek ya. Jadi bercak kulit yang seperti ini bukan karena albino ya, bukan karena kanker kulit, bukan karena habis kebakaran gitu ya. Bukan ya. Nah, ini sebenarnya adalah suatu penyakit yang diakibatkan karena ada gangguan di kelenjar adrenalnya, ya, gangguan di kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal, di mana hormonnya itu berlebihan ya, hormonnya dihasilkan di kelenjar adrenal itu berlebihan, sehingga menimbulkan gejala penyakit. Untuk gejala awalnya adalah lemah, lesu dan pusing jika bangkit dari duduk atau berbaring ya. Jadi di sini dia mengalami yang namanya anemia ya, karena ginjal itu kan juga mengatur tekanan darah kita kan, itu. Nah, selain itu kulit akan menjadi lebih gelap, bintik-bintik hitam timbul di kening, wajah dan bahu, pewarnaan hitam kebiruan dan muncul di sekitar bibir, mulut, rektum, kantung zakar dan vagina, ya. Mengalami penurunan berat badan, mengalami dehidrasi, nafsu makan hilang dan sakit otot, sakit mual, muntah dan juga diare. Banyak penderita Addison ini yang menjadi tidak tahan terhadap cuaca dingin ya. Jika penyakitnya tidak terlalu berat, gejalanya cenderung timbul hanya pada saat penderita mengalami stres. Jadi untuk penderita Addison ini diusahakan untuk tidak stres ya, karena ketika mereka stres maka hormon kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenalnya itu akan semakin banyak kuantitasnya, sehingga akan mempercepat itu penjalaran bercak-bercak putih di kulitnya, gitu ya. Jika penyakit ini tidak diobati, bisa terjadi nyeri perut. Kenapa nyeri perut ya? Karena ginjal kan letaknya di perut ya, deh ya. Perut bagian bawah kan tepatnya di pinggang ya, kiri dan kanan. Kelemahan yang luar biasa, tekanan darah yang sangat rendah, gagal ginjal dan shock, terutama jika penderita mengalami stres ya. Stres di sini bisa karena sedang berat. Untuk diagnosa penyakit Addison itu dilakukanlah pemeriksaan darah ya, yang menunjukkan adanya kekurangan kortikosteroid, terutama kortisol ya. Sekali lagi untuk Addison ini berarti kelebihan kortisol ya, dan kadar natrium serta kaliumnya yang rendah. Terus penilaian fungsi ginjal seperti pemeriksaan darah untuk nitrogen dan kreatinin atau limbah dari protein daging yang menunjukkan bahwa ginjal tidak bekerja dengan baik. Ya. Terus ronsen dengan CT scan perut ya, itu menunjukkan adanya pengapuran pada kelenjar adrenal. Untuk pengobatannya penyakit Addison itu akan berakibat fatal dan harus diobati ya dengan kortikosteroid atau hormon steroid yang dihasilkan di kulit kelenjar adrenal. Jika sakitnya sangat berat, maka pada awalnya diberikan kortisol intravena, jadi melalui suntikan, kemudian dilanjutkan dengan obat yang minum ya, tablet prednison. Untuk penderita juga harus mengkonsumsi 1-2 tablet fludrocortisone per hari ya, untuk membantu mengembalikan ekskresi natrium dan kalium dalam jumlah yang normal. Terus pada akhirnya pemberian fludrocortisone itu bisa dikurangi atau dihentikan dan diganti dengan prednison yang diberikan setiap hari sepanjang hidup penderita. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyakit Addison ini seumur hidup penderitanya harus mengkonsumsi obat-obatan antiinflamasi yang mencegah terjadinya penjalaran bercak-bercak putih itu semakin cepat, gitu ya, yaitu obatnya adalah prednison. Tuh. Oke, terus yang lainnya untuk gangguan kelenjar tiroid 3 ya. Nah, gangguan kelenjar tiroid ini ada hipertiroid, ada hipotiroid. Hiper berarti berlebihan ya, deh ya, berlebihnya hormon-hormon tiroid ya. Contoh penyakit Graves. Penyakit Graves di sini adalah kondisi medis yang ditandai dengan kadar hormon tiroid yang berlebihan.
akibat produksi berlebihan oleh kelenjar tiroid. Contoh penyakit Graves itu ada penyakit gondok dan ada goiter. Penyakit gondok itu adalah benjolan yang cukup besar pada leher, bagian depan atau bagian samping. Dan ada goiter yang merupakan pembesaran pada kelenjar tiroidnya. Terus untuk hipotiroidnya atau kekurangan hormon tiroid ini bisa menyebabkan pertumbuhan yang kerdil atau kretinisme. Biasanya kretinisme ini diikuti dengan retardasi mental ya atau IQ-nya yang rendah. Kemudian untuk anatominya saya rasa adik-adik sudah paham ya. Jadi untuk kelenjar tiroid ini kan letaknya di leher ya, tepatnya di tempat kalau cowok-cowok itu masang dasi kupu-kupu itu ya. Nah, untuk bagian atas itu kelenjar tiroidnya ya yang kayak sayap kupu-kupu itu ya. Terus untuk yang total warna kuning, total. Nah, ini bayangnya kayak permen cacah yang kuning ya deh ya. Itu disebut dengan kelenjar paratiroid. Tuh. Terus untuk hormon tiroid itu fungsinya adalah mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh dengan cara meningkatkan kecepatan reaksi kimia di hampir seluruh sel tubuh. Di mana sel-sel dalam kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini ada dua, ada T4 dan ada T3. T4 itu namanya tiroksin, disebut T4 karena tersusun atas 4 atom yodium. Terus yang kedua adalah triiodotiranin atau T3. Ya, disebut T3 karena tersusun atas 3 atom yodium. Kemudian untuk kelenjar tiroid ini menghasilkan 93% tiroksin. Ya, tiroksinnya kan lebih banyak ya, Dek ya. Dan T3 atau triiodotiraninnya hanya 7%. Kemudian tiroksin maupun triiodotiranin ini peran dan kualitasnya sama. Perbedaannya adalah untuk triiodotiranin ya, itu mempunyai kecepatan dan intensitas kerjanya 4 kali lebih kuat daripada tiroksin. Terus jumlah triiodotiranin itu lebih sedikit dari tiroksin dan keberadaan triiodotiranin atau T3 dalam darah jauh lebih sedikit dibandingkan tiroksin. Selanjutnya kita akan berbicara ke fungsi hormon tiroid ya. Fungsi hormon tiroid adalah 1. Meningkatkan aktivitas metabolisme seluler melalui peningkatan jumlah dan aktivitas sel mitokondria. Meningkatkan transport aktif ion-ion melalui membran sel ya. Melalui Na+, K+, dan ATP atau adenosin trifosfat. Dan mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan. Untuk efek-efek spesifiknya bisa meningkatkan metabolisme KH itu karbohidrat dan pengangkutan lemak, menurunkan konsentrasi kolesterol, fosfolipid, dan trigliserida dalam darah, meningkatkan kebutuhan vitamin, meningkatkan laju metabolisme hingga 60-100% dan dapat juga menurunkan berat badan. Untuk hipotiroidisme seperti ini ada ya. Untuk hipotiroid, jadi penyebabnya adalah autoimunitas terhadap kelenjar tiroid yang justru menyebabkan peradangan pada kelenjar tiroid atau disebut dengan tiroiditis. Akibatnya adalah tumbuhnya goiter tiroid atau pembengkakan kelenjar tiroid ya. Untuk gejalanya rasa lelah dan mengantuk yang sangat sehingga penderita itu tidurnya lebih lama ya dari orang normal ya. Terus kelemahan otot yang ekstrim, kecepatan denyut jantungnya mulai menurun, berkurangnya volume darah, terus berat badan naik dan konstipasi atau susah buang air besar. Terus dampak dari goiter tiroid ini adalah terjadinya myxedema dan kretinisme. Untuk myxedema kondisinya seperti ini ya, jadi kakinya itu bengkak ya, kayak terjadi oedem atau pembengkakan pada kaki ya. Itu ditandai dengan meningkatnya jumlah total cairan intersisial, berat badannya meningkat ya toh, karena kan kakinya aja tambah besar. Penderita terlihat gemuk tetapi tidak sintal. Tidak sintal artinya tidak padat berisi karena isinya kan air ya, ada cairan, bukan daging. Terus untuk kretinisme ini
keadaan di mana individu mengalami hipotiroid ya pada selama kehidupan janin, bayi, dan masa kanak-kanak. Tanda-tandanya seperti itu. Selanjutnya ada hipertiroidisme, kondisi di mana kelenjar tiroid yang terlalu aktif menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan. Penyebabnya adalah adenoma tiroid atau tumor yang tumbuh di dalam jaringan tiroid dan mensekresikan banyak sekali hormon tiroid. Untuk gejala-gejala hipertiroid itu adalah 1. Berat badan menurun, kelelahan, konsentrasinya berkurang, aliran menstruasi yang tidak teratur. Pada pasien yang lebih tua, irama jantung yang tidak teratur dan gagal jantung dapat terjadi. Pada bentuk yang paling parah, hipertiroid yang tidak dirawat akan mengakibatkan tiroid storm. Apa itu tiroid storm? Tiroid storm adalah kondisi yang melibatkan tekanan darah yang tinggi, demam dan gagal jantung, serta perubahan-perubahan mental. Terus, untuk tujuan pengobatan adalah membatasi produksi hormon tiroid yang berlebihan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menekan produksi melalui obat anti tiroid atau merusak jaringan tiroid dengan menggunakan yodium radioaktif dan tiroidektomi ya. Karena ini hormon tiroidnya terlalu banyak sehingga tiroid itu ditekan ya dengan obat anti tiroid. Terus yang keempat itu ada gangguan kelenjar pankreas ya. Jadi kelenjar pankreas ini selain sebagai kelenjar pencernaan ya Dek ya, karena menghasilkan 3 enzim pencernaan, dia juga menghasilkan hormon ya. Dia masuk ke kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon apa? Insulin dan glukagon ya, terutama pada sel alfa dan sel betanya. Untuk gejala diabetes atau DM seperti ini ya Dek ya. Intinya diabetes itu tandanya adalah kondisi polifakfi dan poliuri. Jadi sering pipis, sering haus, cepat haus dan cepat lapar. Itu ya, itu adalah tanda-tanda utama dari diabetes. Ya, selain itu mudah terkena infeksi, luka sulit sembuh, terus sering kesemutan, sering timbul bisul, penglihatan kabur, infeksi jamur dan gatal terutama di sekitar kemaluannya. Berbicara tentang diabetes itu kan ada kaitannya dengan fungsi insulin dan glukagon ya Dek ya, karena keduanya itu berfungsi untuk menetralkan gula darah di dalam tubuh kita ya. Sementara fungsi insulin dan glukagon itu kan adalah hormon yang antagonis ya, karena mereka fungsinya itu berkebalikan. Kalau insulin itu kan mengubah gula darah menjadi simpanan gula atau gula otot ya penyebutannya. Kalau glukagon itu sebaliknya kayak membakar gula dalam tubuh kita gitu ya. Jadi simpanan gula otot bakar menjadi gula darah. Sehingga pada saat kita puasa, pada saat kita sedang lapar-laparnya tapi belum ada waktu untuk makan, itu kita tetap bisa berpikir ya, tetap bisa bermetabolisme, tetap bisa hidup ya. Walaupun ngantuk-ngantuk ya dia, tapi kan setidaknya masih ada tenaga yang ada di tubuh kita. Gitu. Selanjutnya ini untuk hiperglikemia. Hiperglikemia nama lainnya diabetes mellitus ya. Untuk ciri-cirinya sama lah kayak tadi diabetes mellitus. Penyebabnya ya tadi pankreasnya tidak mampu menghasilkan hormon insulin dalam jumlah yang cukup gitu ya, karena ada kerusakan pada pankreasnya. Nah, ini tadi untuk ciri-ciri pokoknya dari diabetes mellitus itu ada poliuri, polidipsi, polifakfi. Poliuri sering pipis, polidipsi sering haus, polifakfi cepat lapar atau sering lapar gitu ya. Lanjut untuk diagnosa, jadi untuk mengetahui kita itu termasuk DM atau tidak, jadi harus sering mengukur kadar gula darahnya ya. Biasanya untuk kadar gula normal itu rata-rata adalah kurang dari 200 mg per desiliter ya. Tetapi untuk pengukuran kadar gula darah itu bisa dilakukan dalam berbagai kondisi. Yang pertama saat keadaan biasa, misalkan kita belum makan ya, bangun tidur
belum makan kan, setelah tidur 8 jam, terus kita coba cek gula darah kita. Kalau ukurannya di angka 70 sampai 130 berarti kita normal, gitu ya. Kalau 140 berarti ya gejala, gitu. Terus misalkan 8 jam kita tidak makan atau puasa, kita ukur gula darah kita harusnya di angka kurang dari 100, gitu ya. Kalau lebih dari 100 berarti ya gejala, gitu ya. Terus saya habis makan itu jam 12 tadi. Oh, sekarang jam 2 ya toh. Berarti itu disebut glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam sesudah makan. Kalau diukur seharusnya dikatakan normal ketika angkanya itu kurang dari 180. Kalau lebih dari itu berarti gejala ya. Gejala DM. Baik, selanjutnya kita ke nomor 5, contoh gangguan sistem reproduksi ya. Karena reproduksi ada 2, ada pria dan wanita. Kita ke yang wanita dulu ya, karena kan ladies first ya. Untuk wanita gangguannya ada 3, ada gangguan menstruasi, ada kanker genitalia, dan ada endometriosis ya, atau kelainan pada lapisan yang berfungsi melindungi rongga kehamilan atau endometrium ya. Jadi ini di bagian rahim ya, tempat janin itu berkembang sampai janin itu berumur ya 38, 39 sampai 40 week ya, sehingga dia siap untuk lahir. Kalau untuk laki-laki itu contoh gangguan sistem reproduksinya ada hipogonadisme dan ada kriptorkidisme. Kalau hipogonadisme artinya penurunan aktivitas kelenjar gonad. Kelenjar gonad artinya kelenjar kelamin ya. Yang dimaksud di sana adalah testis yang menghasilkan sperma gitu ya, atau sel kelamin jantan. Sedangkan kriptorkidisme adalah kegagalan satu atau kedua testis untuk turun ke dalam skrotum ya. Jadi kayak masih anak-anak terus gitu ya. Jadi belum apa ya istilahnya sunat dan seterusnya gitu ya. Ya, untuk contoh gangguan reproduksi pada wanita yang pertama adalah gangguan menstruasi. Ada amenor primer dan ada amenor sekunder ya. Amenor primer ini artinya adalah kondisi di mana seorang wanita sampai umur 17 tahun itu dia belum pernah mengalami menstruasi sekalipun ya. Padahal seharusnya ya minimal SD lah, SD kelas 6 atau mungkin sekarang kelas 5 itu udah banyak yang mengalami menstruasi ya deh ya. Gitu. Nah, penyebabnya bisa disfungsi dari hipotalamus ya. Hipotalamus kan master of gland-nya sistem endokrin kita toh. Jadi yang merajai sistem endokrin. Terus bisa juga disfungsi hipofisis ataupun kegagalan ovarium, gitu ya. Jadi ovarium itu adalah yang menghasilkan sel telur ya, sel telur. Dan setiap kita katakan kita bulatkan aja ya, setiap 1 bulan sekali dari ovarium itu muncul atau keluar satu sel telur yang sudah matang yang disebut dengan ovulasi ya, yang nantinya akan menjadi menstruasi ataupun kehamilan gitu. Yang kedua, amenor sekunder artinya selama 3 bulan berturut-turut itu dia tidak mengalami menstruasi. Nah, kondisi seperti ini bisa dikatakan hamil, ya kan? Bisa juga ada suatu penyakit ya kan, seharusnya pas ketika dia tidak hamil, menstruasi kan berlangsung setiap sebulan sekali ya. Kita katakan kayak gitu aja. Walaupun siklus menstruasi setiap wanita itu beda-beda ya. Ada yang 28 hari sekali, ada yang 30 hari sekali dan seterusnya ya. Nah, ini untuk penyebabnya bisa saja dari disfungsi endometriumnya, disfungsi ovarium, disfungsi hipotalamus maupun disfungsi hipofisis. Untuk diagnosanya bisa mengukur FSH. FSH itu follicle stimulating hormone atau hormon yang membantu pemasakan dari sel telur kita. Ya, jadi kalau misalkan FSH-nya kurang, itu biasanya pematangan sel telur akan terhambat, gitu ya. Begitu juga kalau berlebihan FSH-nya, ya sehingga pematangan sel telur itu cepat. Jadi cepat banget ya, maksudnya cepat banget itu biasanya 7 hari kan normalnya, anggap aja 4-7 hari itu normal ya. Habis itu kan selesai menstruasi, terus menuju ke siklus yang selanjutnya. Tetapi ini menstruasinya kok misalkan
bisa sampai 2 minggu, bahkan ada yang terus-terusan sampai 3 minggu, sebulan itu ya. Itu berarti kan sel telurnya pematangannya cepat banget. Sehingga perlu diukur, dicek kadar FSH-nya berapa. Itu yang melalui pemeriksaan CT scan juga bisa untuk mengetahui kondisi ovariumnya, gitu ya. Bisa juga diberikan terapinya berupa terapi hormon. Hormon yang digunakan untuk merangsang ovulasi atau pematangan sel telur itu ada clomifen yang merangsang hipotalamus, ada gonadotropin sebagai pengganti terapi. Dan kesehatan umum harus diperbaiki ya karena kesehatan kita dari masing-masing individu kan satu dengan yang lainnya berbeda, dan kita pastinya akan lebih tahu ya di dalam memperlakukan diri kita itu bagaimana supaya kita bisa tetap sehat gitu ya. Yang kedua ada sindrom pramenstruasi atau PMS ya. Jadi sebelum kehamilan, sebelum menstruasi maksud saya itu kan biasanya ada gejala-gejala nyeri perut gitu ya, terus payudaranya membengkak ya, terus ini pegel-pegel bagian kakinya, terus kok emosinya kok menjadi tidak stabil gitu ya. Nah itu bisa jadi tamunya akan datang ya, jadi dia akan mengalami menstruasi. Itu hal yang biasa dan tidak usah ditakuti ya, karena nanti keadaan akan kembali normal setelah menstruasi berlangsung dan selesai gitu ya. Terus ada endometritis. Endometritis itu infeksi atau radang pada endometrium ya, atau pada rahim. Di miometrium juga bisa, di otot rahim, dan penyebabnya adalah akibat adanya infeksi pada saluran reproduksi. Infeksi ini dapat terjadi sebagai kelanjutan dari infeksi serviks atau mulut rahim, atau infeksi tersendiri dan terdapat benda asing di dalam rahim ya. Untuk gejalanya bisa demam, bisa keluar flor atau gas berajan berwarna kuning, dan bisa terjadi peradangan. Terapinya bisa istirahat, antibiotik untuk membunuh bakteri ya. Jadi kalau misalkan orang yang KB jadi ya, pakai IUD, pakai alat yang dipasang di alat kelaminnya itu kan bisa jadi alatnya kurang steril dan seterusnya, sehingga ada bakteri dan sebagainya, itu nanti kan bisa mengganggu fungsi rahim gitu ya. Dan endometritis perlu dikuret ya, jika hal itu sudah sangat membahayakan. Terus untuk yang cowok, hipogonadisme artinya penurunan aktivitas fungsional testis ya, ada primer dan sekunder. Yang primer itu disfungsi sel-sel Leydig. Sel-sel Leydig ini adalah sel-sel yang memberi makan kepada sperma. Kalau sel-sel Leydignya nggak ada, maka sperma nggak akan bisa menjadi dewasa dan matang, masih anak-anak terus ya. Kalau masih anak kan berarti dia nggak mampu untuk membuahi sel telur. Terus yang hipogonadisme sekunder itu disfungsi dari hipotalamus dan hipofisisnya. Oke deh, keadaannya seperti itu. Nah ini ada ada manfaat ya dari minum air putih ya. Yang pertama adalah minum air putih 2 gelas ya. 2 gelas air setelah bangun tidur itu membantu mengaktifkan kembali organ-organ internal tubuh kita. Jadi setelah kita tidur istirahat 8 jam, terus kita minum air putih, itu fungsinya adalah mengaktifkan kembali organ-organ tubuh kita yang sudah istirahat selama kita tidur tadi. Gitu. Terus minum 1 gelas air 30 menit sebelum makan, itu membantu sistem pencernaan ya. Jadi pas bangun tidur jangan langsung makan, sebaiknya digelondur dulu dengan air putih supaya pencernaannya kembali menjadi lancar. Kan sudah diistirahatkan 8 jam toh, sehingga supaya mereka tidak kaget ya, itu dikasih pemanasan gitu ya. Terus 1 gelas air sebelum mandi itu membantu menurunkan tekanan darah rendah ya. Jadi kalau pas lagi marah wudu wae kan reda amarahnya, tekanan darahnya juga menurun gitu ya. Nah ini juga ternyata mandi itu akan lebih efektif ya. Terus 1 gelas air sebelum tidur itu menghindarkan kita dari stroke ya, dan juga serangan jantung. Nah itu ya Dek ya.
Jadi minimal itu kita harus meminum air putih kan 8 gelas ya. Atau bisa diliterkan itu sejumlah 1,5 sampai 2 liter. Lah fungsinya ya untuk penetral ya deh ya, kayak membersihkan. Yang selain itu ya tadi mengaktifkan organ dalam tubuh, menurunkan tekanan darah, menghindarkan serangan jantung dan juga stroke ya, dan juga membantu sistem pencernaan. Oke Dek, untuk materinya sudah tersampaikan untuk patologi pada sistem endokrin. Kalau misalkan ada tanya jawab, kita masih ada waktu 2:30 toh nanti untuk sosialisasinya. Iya, Bu. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini yang join hanya 33 ya. Padahal yang ada di daftar nama saya itu ada 47 mahasiswa untuk kelas 20 A2. Jadi yang tidak join sejumlah 13 ya. Yang tidak join nanti ditulis ya Alfia ya. Ada pertanyaan terkait materi hari ini? Tidak ada yang bertanya? Sudah paham semua? Coba saya tanya Mukhlis Adiputra. Enggak jawab, berarti dia cuma setor nama tok. Itu juga enggak dianggap tidak masuk ya Alfia ya. Yeah. Jika Andini? Iya, Bu. Ya, tolong jelaskan fungsi air putih, Dek. Yang kamu ketahui. Untuk membantu menghilangkan itu bakteri. Tadi menyimak enggak? Iya, Bu. Untuk membantu tubuh itu memenuhi cairan tubuh, menghindari kekurangan cairan tubuh gitu. Terus, selain itu? Oke, Rindang Taufik. Kalau enggak menjawab, iya Bu. Jawab ya. Lanjutkan fungsi air putih. Gimana Bu? Fungsi air putih. Enggak tahu, enggak menyimak. Melengkapi cairan yang dibutuhkan oleh tubuh dan bisa meningkatkan konsentrasi. Kamu habis minum air putih ya berarti ya, Rindang? Belum Bu. Baru teh. Ya. Air putih tapi tetap harus ya, Dek ya. Selain teh. Nggih Bu, niki nggih radi pilek. Ya, air putih hangat ya, jangan pilek yang mari. Nggih Bu. Siap. Yeah. Mau tanya, pada gangguan menstruasi wanita, apakah penggunaan KB juga? Gimana Ika pada penggunaan pada KB, apakah mempengaruhi siklus menstruasi gitu? Ya. Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Ika. Jadi untuk KB itu kan banyak jenisnya ya, Dek ya. Jadi ada yang KB yang minum, maksudnya minum pil KB, terus ada yang disuntik atau KB suntik ya, atau bisa juga KB yang IUD itu ya.
Nah, ini antara satu wanita dengan wanita yang lainnya itu cocok-cocokan, Dek. Ya. Jadi kalau saya pakai KB yang suntik itu ya. Itu yang terjadi di diri saya adalah malah justru menstruasi terus-menerus, Dek. Ya. Jadi ternyata dengan KB suntik yang saya terapkan gitu ya mungkin ya, itu justru mempercepat pematangan sel telur sehingga nggak berhenti tuh menstruasinya saya itu ya. Nah sampai akhirnya saya lepas KB suntik itu dan alhamdulillah kembali normal kembali untuk siklus menstruasi saya ya. Setiap misalkan bulan ini kemarin saya dapatnya misalkan tanggal 30 gitu ya. Itu untuk bulan depannya itu ya maju biasanya di tanggal 28 atau 29 atau 27 gitu. Jadi udah normal gitu ya. Tapi belum tentu dengan yang lainnya. Misalkan yang lainnya si A misalkan ya dia KB suntik tapi tetap biasa menstruasinya biasa gitu ya udah nggak apa-apa, berarti dia cocok di situ gitu deh. Gimana Ika? Berarti kalau nggak menstruasi itu berarti nggak cocok ya Bu? Iya nggak cocok karena beda-beda deh gitu. Makasih Bu. Oke, sama-sama deh. Yang lainnya? Bu, mau tanya. Ya Linda. Bu, kok ada itu yang PMS itu tuh sakit perutnya, tapi sampai dia pingsan itu kenapa ya, Bu? Makasih. Oke, jadi makasih Linda untuk pertanyaannya. Jadi PMS ya, pra sindrom menstruasi ya, atau ada yang menyebutnya pre sindrom menstruasi. PMS itu adalah gejala mau datang haid atau datang bulan gitu ya dia. Biasanya memang tanda-tandanya itu perutnya udah mulai kayak begah, sakit, nyeri gitu ya dia. Terus ada juga yang sakitnya tuh luar biasa sampai keringat dingin, sampai lemes, sampai pingsan gitu ya dia. Dan ada orang tua yang mengatakan, "Sesuk nek kowe wis nikah, kowe wis ilang rasa sakitmu yang kayak gitu. Kalau menstruasi lagi nggak sakit lagi gitu ya." Nah, itu ternyata benar, ada benarnya juga, Dik. Itu ya, karena adik-adik semuanya kan masih muda ya. Mohon maaf belum menikah. Jadi ketika PMS atau mau datang bulan itu biasanya sakitnya sakit banget gitu ya karena itu tadi ada yang mengatakan tadi ya orang tua ya ada yang mengatakan kayak gitu. Terus faktor yang lainnya pada ya biasa karena kan menstruasi itu kan ini tadi sel telur yang tidak dibuahi ya sel telur yang tidak dibuahi itu turun dari oviduk menuju ke rahim. Ya, turunnya itu sekalian dengan peluruhan dinding-dinding rahim. Paham nggak? Ya, maksudnya begini, ketika kita itu sudah waktunya masa subur berarti kan keluarnya sel telur dari ovarium. Itu di rahim itu diikuti dengan penebalan dinding rahim, Dik. Ya, jadi rahimnya menebal sebagai persiapan untuk apa? Untuk tempat tidur janin atau tempat tumbuh janin menjadi bayi itu ya itu. Nah karena sel telurnya tidak dibuahi, otomatis kan tidak terjadi kehamilan. Jadi kan dia luruh masuk ke rahim dan luruh bersama dengan dinding-dinding rahim yang menebal tadi, ada endometrium tadi. Nah itu kan mohon maaf tebal ya tebal dan kayak mohon maaf jendalan gitu ya, jadi darahnya itu kayak menjendal kayak gel gitu ya. Nah darah yang keluar pertama kali itu kan banyak banget ya sehingga kan sementara mohon maaf lubangnya kan masih kecil maksudnya lubang pengeluaran atau vaginanya kan kecil gitu kan, sementara kan darah yang keluar itu kan banyak sekali dan kayak gel tadi, sehingga kan dengan lubang yang kecil dan dengan darah yang ukurannya lumayan besar tadi itu kan kayak memaksa lubang yang kecil tadi untuk bisa mengeluarkan darah yang ukurannya besar maupun
jumlahnya banyak sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Seperti itu, Dek, kira-kira, Dek. Bisa dipahami, Linda dan teman-teman? Bisa, Bu. Terima Bisa, kasih. ya. Oke. Ya, yang lainnya, Bu, maaf mau tanya. jika Bu, itu kalau itu tadi kan kalau mau menstruasi lah, kalau semisal pas hari pertama datang bulan terus itu tuh perutnya nyeri sampai benar-benar nyeri sampai lemes, itu penyebabnya apa, Bu? Sama seperti pas tanda-tanda apa beda lagi? sama, Dek. Jadi PMS sama menstruasi itu ya hampir-hampir sama gitu ya. Cuma kan kalau PMS itu kan disertai dengan ini tadi, ada lendir gitu ya, lendir yang keluar. Yang tahu nih, yang cowok ya, yang cewek ya, mohon maaf, yang cowok ya. Yang tahu cewek ya, ada lendir yang keluar. Wah, sudah ada lendir putih yang keluar nih, berarti saya mau apa jenenge, menstruasi. Oh, lalalah kok begini, aku sikilku kok pegel-pegel kabeh, wah kita tenan gitu. Terus ada yang muncul jerawat juga gitu tadi. Nah, kayak gitu deh. Jadi kayak itu ya kayak satu kesatuan gitu ya, dari PMS sampai hari pertama, kedua itu ya masih sakit kayak gitu. Nanti kalau misalkan hari kedua udah sore ya, udah setengah hari lebih, terus menginjak hari ketiga, keempat gitu kayak udah nggak terasa, tinggal apa ya, flek-flek coklat kayak gitu deh. Itu kalau dari pengalaman saya pribadi ya, tapi kan tidak selalu sama untuk yang lainnya gitu aja. Tapi biasanya normalnya adalah memang 3-7 hari atau 10 hari gitu masih normal, dan untuk sakitnya kan beda-beda. Ada yang hari pertama, kedua, ketiga masih sakit, ada yang hari pertama, kedua sakitnya hanya di hari pertama dan kedua, atau sakitnya hanya di hari pertama dan seterusnya gitu deh. Tapi itu masih dianggap normal ketika terjadi hal yang demikian. Gitu jika Iya, Bu. Terima kasih, Bu. nggak ada yang lain. Siti Nur Afifah? Atau yang cowok? Ada, Bu. Ada pertanyaan, Afifah? Belum, Bu. Sudah paham? Insya Allah. Cowok gantian deh yang tanya. Terus saya mau tanya, Boleh, Listiani Prihandari. Bu, kalau seandainya menstruasi itu datangnya nggak teratur, atau apa itu bisa disebut dengan gejala PCOS ya, Bu? Oke, ya jadi untuk menstruasi yang tidak teratur ya deh ya. Ya. PCOS itu kan kondisi di mana ukuran sel telurnya itu kurang ya deh ya, kurang dari rata-rata sel telur yang siap dibuahi gitu ya, kurang lebihnya ya. Nah, kayak gitu. Bisa deh, jadi menstruasi yang tidak teratur. Disebut tidak teratur ketika tadi siklusnya itu tidak di siklus angka yang normal. Normalnya itu 28 sampai 35 hari. Ya kita bulatkan aja 28 sampai 40 hari itu siklus menstruasi yang normal. Cuma kalau siklusnya itu panjang lebih dari 40 hari, ini kan suatu kelainan ya, mohon maaf ya. Atau siklusnya kurang dari 28 hari, berarti sebulan itu bisa menstruasi 2 kali. Nah, itu kan juga suatu kelainan kan. Takutnya kalau sebulan bisa menstruasi 2 kali atau 3 kali ya darahnya kan habis, ya toh. Nanti dia anemia dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau menstruasi yang tidak teratur, artinya lama ya. Kok menstruasi saya kok ini ya tidak setiap jeda 28 sampai 40 hari ya. Kadang-kadang saya menstruasinya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ya, ini berarti patut dicurigai sel telurnya bagaimana? Ukurannya sudah sesuai dengan syarat untuk ovulasi atau matangnya sel telur belum? Tuh, yang kedua, bagaimana hormon FSH-nya yang mematangkan sel telur, gitu ya. Sel telur untuk bisa matang artinya dia mau keluar dari ovarium ya, Dek ya. Itu juga ada standar ukurannya. Kalau terlalu kecil nggak bisa, gitu ya. Jadi seperti itu ya, Dek. Nanti bisa tadi ronsen bagian perut, terutama di bagian ovariumnya untuk
melihat ukuran sel telurnya berapa, terus hormonnya bagaimana. Begitu, Listiani? Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Saya tunjuk satu ya. Kalau misalkan ini saya tunjuk tidak menyebut, berarti ditinggal tidur. Ingin yang cowok. Hendrik? Hendrik dianggap tidak masuk ya, Dek Alfia. Dari kakak tingkat ada yang masuk nggak nih? Safira. Safira masuk? Masuk, Bu. Ada pertanyaan? Safira, Nggak ada, Bu. sudah paham ya? Paham, Bu. Oke. Siapa lagi ya? Ini kakak tingkat cuma Safira ya? Sama Pinkan. Iya, Bu. Nah, yang lainnya nggak hadir ya, Dek ya? Lama nggak? Ya. Kalau cuma sebentar, nggak usah dianggap masuk ya, Dek ya? Ya. Adelia Novianti masuk ya? Hadir, Bu. Hadir. Enggak ada yang cowok ini, cuma Henry tadi dipanggil enggak nyaut. Yaudah, masih ada pertanyaan enggak, Dek? Karena sudah 2:30. Nanti kalian takutnya apa? Terlambat di sosialisasinya. Sudah cukup untuk hari ini? Ya, karena sudah cukup, jangan lupa tiket kuisnya segera dibuat, diupload di e-learning, dan PC mengirim ke saya maksimal apa ya? 1 jam ya, 1 jam sebelum kuis dimulai. Hitung ya. Nanti Alfia minta tolong siapkan link Google Meet-nya. Mohon maaf ini Alfia terpaksa harus mengikuti seluruh rangkaian kuis ya, Dek ya. Tapi kamu tetap bisa belajar ya. Nah, tapi nanti juga ada bonus ya untuk PC ya, karena sudah membantu saya di dalam pelaksanaan kuliah gitu ya. Terus selamat belajar untuk materi endokrin, terutama yang dibuat soal kuis ya. Gitu dulu, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. COVID masih merajalela ya, Dek ya. Pakai maskermu terus, cuci tangan, jaga jarak penting, dan imunitasnya harus selalu dipastikan dalam kondisi baik ya. Sekali lagi yang mengetahui kondisi imunitas adalah kalian sendiri ya. Kalau kalian merasa lemes, capek, atau flu atau pilek, istirahat dulu di rumah ya. Beban pikiran dilepaskan dulu, yang penting imunitas kembali normal dulu. Gitu ya, Dek ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk kalian semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama, Dek. Saya mohon izin live ya. Iya,